Alhamdulillah الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفينا وذكرنا ومولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس Inilah rencana Allah untuk kita hari ini. Allah berikan kekuatan, Allah beri kesempatan, Allah masih mengizinkan roh masih terkurung di dalam jalan. Tetapi untuk Jumat yang akan datang, apakah nikmat Allah ini ada pada diri kita? Allah akan bersuara. Jangankan Jumat nanti, jangankan Jumat kemarin, sebelum pulang ke rumah saja nanti kita tidak bisa menjamin apakah sampainya oleh roh kita ini. Maka untuk itu perbanyaklah mengenang mengingat hal kematian, karena dengan mengingat kematian introspeksi diri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon doa kepada Allah semoga selamat kita sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berberkawannya dan sehingga nanti beliau menganggap kita ini adalah umatnya yang setia dari dunia sampai akhirat. Makanya di saat itulah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kita di dekat telaganya yang bernama Kausar, dan kita diberi minum oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sangat dinantikan dan yang sangat dirindukan oleh setiap insan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kementerian Agama Republik Indonesia Kecamatan Kampar Abang hari ini 15 November 2024 bersama 13 Jumadil Awal 1446 Hijrah membuat judul dan tema jauhi sifat fitnah, larangan untuk fitnah dan kelibat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertitik doa kepada Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayt faqarutuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa yang sangat besar. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula membenci satu sama lain. Apakah kalau seorang di antara kamu sudah makan daging saudaramu yang sudah mati, maka tahulah kamu tentulah kalian akan menjadi memakannya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ini dalil yang mengatakan bahwa kucing dan prasangka itu adalah sebuah dosa besar. Surah Al-Hujurat ayat 12. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa perbedaan ulama dengan fitnah?" Ini pertanyaan sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Ulama, kamu mengunci, kamu menebarluaskan aib seseorang kamu, padahal aib dia itu benar adanya aibnya, tetapi kamu menebarkan aibnya, itulah dikatakan riba. Jika tidak benar kamu menebarkan fitnah, kamu menebarkan aibnya, jika tidak dia melaksanakan perbuatan itu kamu telah berfitnah." Coba saudaraku, kena mulut maju mundur, dan jelas orang itu berbuat dosa dengan kita sebut aibnya riba. Tak jelas dia berbuat dosa sama-sama, hanya perintah dari orang ke orang, fitnah. Dan hal yang seperti ini jawab para ulama-ulama kita, orang yang riba, orang yang fitnah sama mentransfer pahalanya kepada orang yang riba dan fitnah. Allah Akbar. Jadi untuk itu teringat kita hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantu, tahukah kalian orang yang bangkrut? Tahu ya Rasulullah, orang yang rugi dalam perniagaan? Tidak. Orang yang bangkrut itu adalah di akhirat telah membawa sejuta amal, ribuan amal ibadahnya, sampai di yaumil mahsyar semua amalnya itu habis untuk membayar hutang riba dan fitnah. Makanya dengan judul kali ini yang tetap oleh kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, mari introspeksi diri. Rupanya riba dan fitnah ini mundur kena mati kena. Maka lebih baik kata hadis Nabi, awalnya sebab lebih baik. Saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Mi'raj tidak lama lagi, Jumatil awal, Jumatil akhir saja Mi'raj menurun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj melewati segala umat yang mencakar-cakar mulutnya dengan kuda yang sangat tajam. Sudah dicakar habis kulit wajahnya, timbul lagi, dicakar lagi, timbul lagi, dicakar lagi, pekinnya meraung-raung sampai ke ruang angkasa. Dan di saat itulah Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa kenapa mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri?" Jibril berjawab dengan tubuh tidak lewat, "Itulah ya Muhammad, kepala umatmu yang masa hidup
dunia bekerja duduk di jalan menceritakan aib orang, menfitnah orang lain, padahal belum tentu aib itu, belum tentu itu terjadi. Ada sudah terjadi, tetapi mereka dunia berfitnah dan riba, mati sebelum bertobat, maka mereka di akhirat ya Rasulullah akan mencatat wajah Allah. Jadi masih banyak lagi isi Al-Quran ini yang belum kita tahu. Pada berikut pada 166 ayat, 114 surat, 30 juz, masih banyak yang perlu kita paham. Maka untuk itu mari sama-sama di hari usia-usia tua ini kembali cek dan mencintai Tuhan kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam negeri itu, di dalam masjid itu, di dalam masyarakat itu ada satu orang tukang fitnah, alamat hancur negeri itu. Begitu luar biasa fitnah ini masyarakat. Maka untuk itu yang mendengar ayat ini tolong dicek kembali dan diulang kembali. Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12 yang menerangkan tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh mencari-cari aib orang lain, karena yang kita harapkan di akhirat nanti Allah akan tutup aib kita, Allah akan tutup dosa-dosa kita. Dengan apa caranya? Ada caranya waktu di dunia kata Allah menutup aib teman-teman, menutup aib para mukmin, menutup aib dosa dan niat para mukmin, tidak boleh berpuaskan. Maka di dunia masa siapa yang menutup aib saudara, Allah akan tutup aibnya. Inilah sejawabnya bagi orang-orang yang berdoa. Kebanyakan orang yang tidak banyak ngomong, kita tidak bodoh, tapi dia berbeda. Kita yang banyak ngomong, kita yang bodoh. Karena kita sendiri curang, menjatuhkan umum kita, curang ke neraka jahanam. Karena dosa-dosa itu termasuk riba dan fitnah. Disebut dosa-dosa yang sangat besar. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar terkoordinirnya, agar pahala menuntut ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, duha, tahajud, Jumat Yasinan itu sangat luar biasa pahalanya, sangat luar biasa pahalanya. Agar ibadah dan pahala itu tetap membantu kita yang memaksa hindari yang luar riba dan kalau riba sudah masuk dan fitnah sudah masuk, maka transfer pahala kita kepada orang yang kita riba dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, karena yang baik membimbing di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah, karena meminta kepada Allah itulah hak kewajiban kita, dan minta kepada manusia di jiwa akhirnya. Mari bersama-sama kita sebelum Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah Jumat ini betul-betul tolong mengampuni dosa kita dan Jumat ke Jumat, dan mengampunkan dosa dan kesalahan kita, sehingga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang sahih fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan menjauhkan fitnah dan riba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri hakim wa taqabbal minkum billahi wa tawfiq wa